Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Siddiq Akbar Ibrahim. Saya mahasiswa dari Institut Teknologi Nasional Bandung, jurusan Teknik Geodesi. Pada video ini saya akan menjelaskan tutorial pengolahan data moda radial GPS pada software GBC atau Trimble Business Center. Tutorial pengolahan data ini bertujuan untuk menyelesaikan syarat tugas yang diberikan oleh dosen saya pada matkul geodesi seri 2. Sebenarnya pada tugas ini terbagi dua ya. Ada yang tutorial pengolahan data moda radial, satu lagi itu tutorial pengolahan data moda jaring. Tapi pada video ini saya hanya menjelaskan tutorial pengolahan data moda radial. Yang pada moda jaring nanti ada di video selanjutnya. Oke, kita ke penjelasan dikit ya. Jadi sebelum kita melakukan pengolahan pada software GBC atau Trimble Business Center, ada beberapa langkah yang mesti kita lewati. Yang pertama itu membuat data navigasi tambahan dengan software HGO. Yang kedua itu untuk mengubah format data pengamatan kita dari yang format RAW ke RINEX dengan software HDS 2003. Jadi selain software Trimble sendiri, sebelum kita melakukan pengolahan dengan software Trimble, itu kita harus melakukan pengolahan dulu dengan software lain, baru kita bisa ke software Trimble. Nah, jadi untuk langkah pertama itu kita ke software HGO. Di software HGO ini bertujuan untuk membuat data navigasi tambahan. Kenapa di sini saya butuh data navigasi tambahan? Karena pada saat saya menggunakan data GPS yang digunakan pada praktikum, data navigasinya itu ternyata tidak dapat digunakan karena apa yang direkam pada GPS tidak bersesuaian dengan kenyataan saat di lapangan. Nah, karena itu saya membutuhkan data navigasi tambahan. Nah, kita langsung saja ke software HGO. Nah, di sini kita buat project baru. Kita buat nama project. Nah, setelah kalian buat nama foldernya, nama projectnya, lalu kalian pilih tempat penyimpanannya. Terserah di mana kalian menyimpan, pasti itu folder nanti gampang buat ditemukan. Jelas tempatnya. Ini kita klik OK saja ya. Nah, jika muncul tampilan jendela seperti ini, kita close saja. Tapi jika muncul tampilan seperti ini, nah, pada source elip kita WGS 84 1984 dan target elipsnya itu WGS 1684. Dan pada menu projection, pada method kita pilih yang Mercator, lalu klik OK. Setelah itu kita lanjut ke tool. Pada tool ini kita pilih SP3. Nah, di sini untuk tanggal kita pada saat melakukan pengamatan ya, pada saat kita melakukan praktikumnya. Di sini saya melakukan praktikum pada tanggal 14 Maret 2020. Nah, untuk yang tanggal di sini itu yang kalau yang diajarkan kepada saya itu 1 bulan setelah pengamatan. Jadi kalau di sini Maret, berarti di sini April. Kalau untuk tanggalnya sih, kalau kata asli saya itu terserah ya. Yang jelas itu 1 bulan setelah pengamatan. Tapi
kalau saya ya sesuai tanggalnya juga, hanya 1 bulan setelah pengangkatan. Nah, lalu kita pilih tempat penyimpanannya. Ini kita sedang membuat data navigasi tambahan namanya ya. Kita pilih di mana disimpan. Seperti yang saya bilang tadi, simpannya di tempat yang gampang untuk ditemukan. Yang kalian tahu lah. Oke, lalu pada ini final SP3, lalu kita klik start. Lalu kita tunggu sini. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, maka tinggal kita stop aja. Berarti untuk data navigasi tambahan sudah kita dapatkan. Bisa kita lihat di folder yang tadi kita simpan. Nah, ini nih data navigasi tambahan yang telah kita dapatkan. Nah, langkah ke-1 sudah selesai nih. Nah, sekarang kita ke langkah yang kedua, yaitu mengubah format data raw ke format Linux. Ini kita mas saja nggak apa. Nah, karena data navigasi telah kita dapatkan, untuk langkah kedua kita selanjutnya ialah untuk mengubah format dari data raw ke format Linux dengan menggunakan software HDS 2003. Ini saya langsung buka. Nah, seperti biasa kita buat project baru ya. Ini saya bikin HDS. Untuk tempat penyimpanannya sendiri itu kalian tentukan tempat yang gampang untuk kalian temukan. Oke. Nah, jika tampilannya seperti ini, disilang ya. Nah, sekarang kita langkah itu ialah mengimpor data hasil pengamatan kita. Di sini klik ke menu file, lalu sini ada menu impor ya, kita klik. Nah, untuk formatnya sendiri kita pilih yang paling atas, yaitu high target ZHD observation data. Kita klik lalu klik OK. Nah, ini nih data hasil pengamatan yang praktikum saya. Masukkan, open satu, ini kita masukkan semua ya, seperti langkah tadi. Nah, kalau ini cukup 2. Nah, berikut tampilan dari titik hasil pengamatan pada praktikum saya kemarin. Langkah selanjutnya itu kita membuat memasukkan tinggi alat, nama titiknya, apa, biar nanti pada saat proses pengolahan selanjutnya itu gampang kita tahunya gitu. Di sini kita klik menu list. Nah, kan keluar listnya semua. Nah, selanjutnya kita ke menu edit. Nah, kita ke menu edit, kita klik salah satu. Nah, ini kita masukkan tinggi alatnya, terus ke nah, untuk namanya kita ZHD ini kita hapus saja, kita jadikan kilo
tinggi alatnya. Nah, untuk tinggi alatnya ini tadi saya belum menjelaskan. Jadi pada saat kalian melakukan pengamatan itu jangan lupa tinggi alat, koordinat base-nya itu harus kalian catat. Gunanya ya untuk tadi. Nah, ini nih. ARC, ini ARC di antena height-nya kita masukkan apa? Disini bisa kita lihat ARC ini berarti arca manik. Nah, ini nih 1.635. 1.635. Nah, dilanjutkan dengan titik selanjutnya. Di sini sudah bisa dilihat. Ini ke sini. Kita hapus lagi. Kita ada lagi ketinggiannya di sini. Itu titik 570. Titik selanjutnya sampai semuanya selesai teredit. Setelah kita melakukan edit pada nama titik, antena height, misalnya kita mengconvertnya lagi ya. Kita blok seluruh data. Lalu kita klik kanan, lalu kita klik yang convert to next. Nah, setelah kita klik, maka data pengamatan GPS yang telah saya lakukan pada praktikum, saya convert ke format Next. Dan bisa dilihat yang folder yang tadi saya simpan. Di folder Next. Nah, ini. Maka untuk langkah kedua sudah selesai. Selanjutnya kita ke langkah yang ketiga, yaitu pengolahan moda radialnya lagi ya. Pengolahan radialnya seperti itu. Kita ke ini. Tinggal kita klik saja. Nah, berikut tampilan dari software Trimble Business Center. Nah, untuk yang pertama kita buat proyek seperti biasa ya. Nah, setelah keluar tampilannya seperti ini, kita lakukan change koordinat. Change koordinat ini ada dua, satu di sini, satu lagi di sini tuh saya. Terserah kalian sama aja sih. Kalau saya di sini saja. Kita klik. Nah, pada select recently used system, kita pilih koordinat system and zone. Ya, kita menentukan zonanya kan, zonanya di mana. Nah, kita pilih yang worldwide atau UTM. Yang berzona di 48 South, kita klik next. Untuk select horizontal datumnya kita pilih yang WGS 1984. Kita klik next.
Dan pada select geoid model, kita pilih yang no geoid model. Lalu finish. Nah, kelihatan kan perbedaannya di mana? Berarti tampilan kita sekarang ini berada di zona UTM di WGS 1684. Selanjutnya kita melakukan import. Kita mengimport data yang telah kita convert ke Remax beserta data navigasi tambahan. Kita pilih di sini foldernya yang mana. Nah, ini folder yang saya simpan tadi ya. Remax. Kita klik terus oke. Nah, untuk mengimpor data dan diimport cukup data Remax serta data navigasi tambahan. Kita blok data Remax, hanya Remax dan data navigasi tambahan saja. Selebihnya yang Remax. Lalu klik import. Nah, keluar kan deskripsinya. Kita pilih menu antena. Dan pada manufaktur ini kita pilih yang trimbal, karena alat yang kita pakai pada saat pengamatan itu trimbal jenisnya. Ya, saya kurang tahu sih alasannya apa, kenapa seperti ini. Menurut saya ya, kalau nggak kita atur kayak gini juga nggak apa-apa, cuman yang disarankan oleh asisten dosen itu pada waktu software yang menunjukkan langkah-langkah pengolahannya seperti ini. Ya nggak apa-apa juga sih, mungkin bisa hasilnya lebih baik karena sesuai dengan alatnya, mungkin bisa jadi kan. Lalu kita klik OK. Ini kita no aja, maka keluarlah titik-titik yang telah hasil pengamatan kita. Nah, di sini kan ada titik yang terhubung antar titik yang terhubung dengan base. Nah, yang kita perlukan cuma titik yang terhubung dengan base. Maka untuk menghapusnya kita pilih session, lalu kita blok titik yang tersambung dengan titik karena itu tidak diperlukan. Kita klik kanan lalu delete. Nah, keluarlah yang hanya titik dengan base saja. Nah, selanjutnya kita memposisikan base ke posisi yang seharusnya dengan cara kita klik titik base, kita klik kanan, lalu add coordinate. Nah, sini kita masukkan koordinat yang ada di data tambahan kita tadi ya, koordinat ITN yang sudah diketahui ibaratnya. Ini aja. Nah, setelah kita salin koordinat TN-nya, kan ada yang tanda tanya nih, kita klik aja. Kita pilih yang control quality. Yang tandanya kita yang mengontrol, kita mengatur base ke koordinat yang sudah kita tetapkan. Lalu kita klik OK. Klik OK. Nah, ini nih base yang sudah sesuai dengan posisi yang seharusnya dengan koordinat yang telah kita masukkan tadi, berlambangnya kan C3. Nah, selanjutnya kita ke proses baseline. Di proses baseline ini terlihat titik yang fix, yang float. Yang fix berarti titik itu benar, atau bisa dibilang penelitiannya bagus. Titik itulah yang bakal kita pakai. Sedangkan yang float, kalau sesuai dengan pengalaman dikit pekerjaan, float tuh ada batasnya sih, sampai berapa floatnya. Cuman kalau yang diajarkan oleh asisten dosen saya, yang nanti kalau float itu nggak bakal kepake karena ya udah lari dari ketelitian, jadi yang dipakai hanya fix. Coba kita lihat ya. Caranya kita proses baseline tuh kita blok seluruh titik terhubung dengan base, lalu klik kanan,
Nah, kanan lalu proses baseline. Ini biasanya. Nah, di sini bisa terlihat kalau titik hasil pengamatan saya pada praktikum kemarin itu fix. Bisa terlihat kan presisinya berapa, horizontal vertikal, RMS-nya, naiknya berapa. Dan jika sudah fix semuanya, kita save. Nah, ya, kita menyimpan. Nah, dengan begini maka proses pengolahan data moda radial telah selesai. Selanjutnya kita report data. Nah, ini kita report baseline data baseline tadi, baseline processing report. Sini bisa terlihat ya. Baseline processing report tuh misalnya data kalian ada yang float waktu proses baseline, itu tidak akan masuk ke baseline processing report karena yang masuk hanya yang fix. Ini hanya yang fix. Saya tunggu dulu. Nah, ini bisa terlihat kan fix semua. Alhamdulillah lah ya. Ya mungkin fix ini tergantung daerah juga sih. Pada daerah dengan ruang pandang ke langit yang relatif terbuka, tentu memberikan hasil yang lebih teliti. Ya sesuai pada praktikum saya kemarin, yang daerahnya emang terbuka, nggak ada kita yang berdiri di tempat yang tertutup. Ya, alhamdulillah hasilnya fix. Penentuan posisi menggunakan GPS pada daerah dengan ruang pandang ke langit yang relatif terbuka memberikan hasil yang lebih teliti dibandingkan pada daerah dengan ruang pandang ke langit yang relatif tertutup. Jadi pada saat kalian itu melakukan pengukuran pengamatan GPS, usahakan mencari tempat, menentukan posisi tempat yang terbuka. Karena itu tentunya akan menghasilkan hasil yang lebih teliti, lebih bagus lagi. Semakin teliti hasil kalian, pada proses juga makin cepat, nggak akan lama, percaya deh. Dan baik untuk posisi point list bisa kita lihat. Nah, ini nih point list dan ini koordinatnya bisa dilihat di sini. Kalau pada praktikum kami untuk pengolahan data moda radial sudah selesai dan titik-titik ini untuk kami jadikan lampiran pada laporan. Ini tinggal di ekspor, lalu tinggal kita pilih aja mau jenis filenya jenis file apa, apakah Word, PDF, Excel. Nah, ini point list juga ya. Nah, ini kita ke PDF. Bisa ditunggu ya. Nah, ini kita simpan ya pada folder yang nantinya saya tentukan sendiri di mana mau saya simpankan gitu. Kalau kalian ya serah kalian mau di mana nyimpan. Bisa. Nah, ini bisa dilihat. Nah, nah ini hasil PDF setelah saya ekspor.
sudah 2 kali dibuka. Nah, berikut hasil baseline processing report yang telah saya ekspor ke PDF. Ke Word juga bisa, ke Excel juga bisa, sesuai dengan pilihan di sini ya. Excel, PDF, dan Word. Begitu juga dengan point list sama. Nah, jadi mungkin sekian dari saya penjelasan tutorial pengolahan data moda radial GPS dengan software finishing. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon di komen, karena di sini saya juga masih belajar, masih butuh tahu banyak lah intinya. Sekali lagi terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.